Hai! Ini adalah buku yang aku baca selama bulan Juni. 1, 2, 3, 4. 4 buku. Siapa nih di antara teman-teman semua yang sering banget ngerasain struggle kalau misalkan gue pengen baca buku deh, tapi gue bosenan banget. Nanti ujung-ujungnya pas baca buku di tengah-tengah berhenti, gak dilanjutin lagi. Sini aku kasih tahu. Aku dari kecil gak biasa baca buku. Aku pikir kalau buku itu cuman kayak buku pelajaran doang, gak asik sama sekali, bikin aku tertekan. Tapi pas mulai SMP, aku sama teman-teman aku suka tuker-tukeran novel dan aku mulai develop interest buat baca buku. But unfortunately, aku tuh bosenan banget orangnya. Jadi aku kadang baca buku tapi langsung aku taruh gitu aja. Sampai akhirnya aku nemu cara gimana caranya aku nggak bosenan lagi buat baca buku. Di sini aku ada 3 buku. Pertama ini adalah buku non-fiksi buat self-development. Lalu di sini ada fiksi tapi modern. Dan ini adalah fiksi yang half modern tapi juga ada historicalnya. Dan selama bulan Juni aku baca 3 buku ini secara berbarengan. Gimana maksudnya? Pertama aku ada buku non-fiksinya. Buku non-fiksi ini lebih ke self-development. Jadi pembahasan yang ada di buku ini tuh bisa dibilang lumayan berat buat dicerna. Jadi kalau misalkan aku udah ngerasa aku tuh capek gitu, gak kuat buat mencerna informasi dari buku ini, aku bakal ganti buat baca buku yang satunya lagi, yaitu ini. Ini adalah yang fiksi modern tadi aku sebut. Dan iya, aku kalau misalkan udah capek baca buku yang non-fiksi untuk self-development itu, aku bakal refresh dulu otak aku dengan membaca buku fiksi modern. Kenapa fiksi modern dulu? Karena kalau misalkan fiksi modern ini kita tuh relate. Dari bahasa, cara hidup, dan yang lain-lain tuh kita tuh relate banget. Dan biasanya tuh buku kayak gini tuh asik banget dibacanya. Mau itu genre romance, action, atau apapun, aku suka banget karena jadi dari aku capek, otak aku kebanyakan mencerna buku yang buat self-development itu yang bahasanya cukup sulit, aku jadi bisa refreshing dengan buku yang ini. Tapi ya namanya juga orang bosenan, jadi ada waktunya dimana aku lagi refreshing nih otak aku dari baca buku yang pertama, yaitu buku yang self-development, yang non-fiksi. Lalu aku baca buku yang modern, yang fiksi tapi modern. Aku juga jadi kayak bosen karena aku tahu banget, oh ternyata ya hidupnya kayak gini gitu. Gue relate banget, gue ngerti bakal kayak gini, bakal kayak gitu, bahasanya udah biasa banget. Aku bakal ganti baca buku ini, yaitu historical modern. Kenapa? Karena buku historical modern ini dia mengandung ilmu tentang masa lalu juga. Jadi aku bisa jadi sekalian buat manasin otak lah bahasanya. Iya, ilmu. Aku manasin otak dengan membaca buku historical modern ini. Fiksi historical modern. Kalau aku bacanya ini, Percy Jackson, dia tuh nyeritain tentang demigods yang bersangkutan dengan Greek gods. Jadi aku jadi belajar, ternyata Greek gods tuh ada ini aja, kekuatannya ini, historinya kayak gini. Jadi otak aku tuh sedikit-sedikit mulai mencerna bahasa-bahasa yang kurang aku biasa temuin. Dan juga ya aku jadi mulai, ternyata begini ya. Dari yang pertama aku bosen buat baca buku yang informasinya terlalu berat untuk dicerna, yaitu buku non-fiksi untuk self-development. Lalu aku ganti lagi baca buku yang fiksi modern, terus aku juga bosen karena itu terlalu relatable. Lalu aku ganti lagi dengan buku historical modern yang jadi pemanasan buat aku baca buku yang pertama lagi. Jadi aku gak akan bosen. Itu adalah satu cara yang aku sampai sekarang masih pakai. Udah jadi cara andalan aku supaya aku nggak bosen baca buku dan terus on track buat baca buku. Tapi nanti malah kebanyakan informasi, kalau aku malah jadi confused gimana?
Sebenarnya kalian gak akan pernah confused kalau misalkan kalian baca 3 buku berbarengan kayak gitu. Karena bukan berarti kalian capek baca buku pertama, terus kalian langsung baca buku kedua gitu, enggak. Jadi kayak misalnya gini, aku udah ngeset waktu buat aku baca buku di pagi hari jam 7 pagi. Itu aku baca buku yang pertama, yaitu buku untuk self-development. Lalu aku udah ngerasa bosen, aku gak akan langsung baca buku lagi. Aku bakal ya chilling dulu, main HP dulu, atau ngerjain hal yang lain. Baru nanti di jam 9 aku baca buku yang kedua, yaitu yang fiksi modern. Kalau misalkan aku udah bosen lagi baca buku fiksi modern yang tadi, aku berhenti lagi, lalu aku ngerjain hal yang aku belum kerjain, atau aku tidur dulu, atau ngapain dulu. Lalu baru deh ketiga baca buku yang historical modern pada jam 12 siang. Seperti itu, jadi kalian gak akan terlalu banyak informasi, bakal terlalu banyak di satu tempat cuman buat baca buku. Enggak, kalian gak akan kayak gitu. Semua tergantung gimana caranya kalian ngatur waktunya, dan juga buku apa yang mau kalian baca, mana buku yang lebih penting buat dimengerti, mana buku yang dimana kamu suka banget, kamu enjoy baca buku itu, jadi refreshing gitu. Dan itu dia gimana caranya aku berhenti merasa bosen tiap kali baca buku, dan aku jadi lebih aktif untuk membaca buku. Baca buku itu penting loh, jadi kalian bisa ningkatin literasi kalian juga. Sekian video hari ini, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. See you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.